Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini Kak Ini akan membahas tentang keberagaman budaya untuk kelas 4, semester 1, tema 1, semester 1. Ayo kita mulai. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya? Keberagaman budaya merupakan suatu kekayaan yang kita miliki yang wajib kita jaga loh adik-adik. Ayo kita belajar bersama mengenal keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya adalah suatu wilayah atau negara yang di dalamnya memiliki lebih dari satu budaya. Hal itu karena adanya perbedaan suku atau ras. Indonesia sendiri memiliki keberagaman ras, suku, bangsa, agama, bahkan bahasa. Sesuai dengan semboyannya adik-adik, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sendiri walaupun memiliki keberagaman suku, bangsa, ras, bahasa, bahkan agama, tetapi tidak satu dua loh. Kekatenan adalah suatu keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Sekatenan atau upacara sekaten adalah acara tahunan atau pesta rakyat yang dilakukan yang Yogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 5 Rabiul Awal adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah paham bukan tentang keberagaman budaya? Oke adik-adik, selain upacara tradisional, keberagaman budaya juga bisa dilihat dari permainan tradisional. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu permainan tradisional? Nah, betul sekali. Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak pada zaman terdahulu. Nah, biasanya permainan ini dimainkan secara berkelompok. Nah, permainan tradisional itu sendiri biasanya yang pertama ada benteng-bentengan dan gobak sodor. Benteng-bentengan itu adalah permainan yang dimainkan antara penawan dan tertawan yang biasanya dimainkan 4 sampai 8 orang secara berkelompok dan dijadikan satu tiang yaitu sebagai markas dari permainan itu sendiri. Selain benteng-bentengan, permainan selanjutnya yaitu gobak sodor. Nah, gobak sodor ini sendiri arena bermainnya dibagi menjadi persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa bagian yang berbentuk vertikal dan horizontal. Halo adik-adik. Nah, di pelajaran sebelumnya adik-adik telah belajar tentang keberagaman budaya. Nah, di keberagaman budaya itu ada upacara tradisional dan permainan tradisional. Nah, kali ini kita akan menentukan paragraf dan gagasan pokok dari teks bacaan yang ada pada upacara tradisional dan permainan tradisional. Tapi sebelumnya izinkan kakak menjelaskan pengertian daripada paragraf dan gagasan pokok. Paragraf itu adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir dan memiliki satu pokok pikiran. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf itu yang pertama adalah paragraf deskripsi, yang kedua adalah paragraf eksposisi, yang ketiga adalah paragraf persuasi, dan yang keempat adalah paragraf argumentasi, dan yang kelima adalah paragraf narasi. Nah, jadi jenis-jenis paragraf itu ada 5 jenis. Nah, berikutnya kita akan mengetahui apa aja pengertian dari masing-masing paragraf itu sendiri. Yang
yang pertama adalah paragraf deskripsi. Jadi, paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga mampu merangsang si pembaca paragraf itu sendiri. Yang kedua adalah paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi itu adalah paragraf yang menjelaskan, menerangkan, dan mengajarkan suatu topik atau informasi kepada si pembaca. Nah, yang ketiga adalah paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi itu adalah paragraf yang bertujuan membuat si pembaca agar mau membuat sesuai apa yang tertera dalam paragraf. Nah, yang keempat adalah paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi itu sendiri paragraf yang berisikan gagasan atau ide dari penulis disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah paragraf narasi. Nah, paragraf narasi itu adalah paragraf yang berisikan cerita atau kisah dari tokoh yang saling berurutan dari paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini biasanya terletak pada bagian awal dan bagian akhir dari sebuah paragraf. Nah, selanjutnya di gagasan pokok itu yang namanya ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini adalah informasi tambahan untuk memperjelas sebuah ide pokok. Nah, selanjutnya kita akan menentukan paragraf dan ide pokok dari sebuah kalimat upacara tradisional dan permainan tradisional. Adik-adik, nah sekarang kita telah berada pada teks bacaan keberagaman budaya, yaitu upacara tradisional Sekaten. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menerangkan mana itu yang namanya paragraf, mana yang itu namanya gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Nah, jadi dalam teks bacaan ini dapat kita ketahui bahwa paragraf itu adalah sebuah serangkaian kalimat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memperjelas ide pokok. Jadi dapat kita simpulkan dalam teks bacaan ini bahwa yang namanya paragraf itu ini adalah paragraf pertama dan ini adalah paragraf kedua. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari paragraf yang telah kita rangkum. Nah, misalnya dalam paragraf pertama itu upacara Sekaten merupakan upacara kerajinan yang digunakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Maulid Rabiul Awal. Nah, jadi dalam paragraf pertama ini sebelum itu dapat kita ketahui bahwa salah satu ciri dari gagasan pokok adalah terdapat pada awal kalimat dan akhir kalimat. Nah, jadi gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam paragraf pertama ini gagasan atau gagasan pokoknya adalah upacara Sekaten. Nah, mana itu yang namanya gagasan pendukung?
Nah, gagasan pendukung itu adalah informasi tambahan untuk memperjelas gagasan pokok atau ide pokok. Nah, dapat kita ketahui bahwa upacara sekaten merupakan ide pokoknya. Jadi, gagasan pendukungnya adalah upacara kerajaan yang digunakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Maulid Rabiul Awal. Itu merupakan gagasan pendukung dari sebuah ide pokok atau gagasan pokok. Nah, sekarang di paragraf kedua, yaitu ide pokoknya adalah kegiatan peringatan hari dan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah dirintis oleh Sultan Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah, sebagai pewaris tradisi dari kerajaan besar bernama Majapahit. Oke adik-adik, sekarang selanjutnya kita akan menentukan paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung dari keberagaman budaya, yaitu permainan tradisional, benteng-bentengan, dan gobak sodor. Nah, di sini dapat dilihat kakak telah menampilkan beberapa teks bacaan. Nah, sekarang kita akan menentukan paragraf dari teks bacaan itu sendiri. Jadi, sebelum menentukan paragraf dari sebuah teks bacaan, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari paragraf itu sendiri. Nah, pengertian paragraf itu adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Nah, di sini dapat kita lihat setelah kita baca yang saling berkaitan, yaitu dari salah satu sampai gobak sodor. Berarti dapat disimpulkan bahwa ini adalah paragraf pertama. Yang kedua adalah dimulai dari benteng-bentengan dan diakhiri dengan pilar. Berarti dapat disimpulkan ini adalah paragraf kedua. Dan yang ketiga, diawali dari selanjutnya sampai ke horizontal, itu saling berhubungan. Berarti ini adalah paragraf ketiga. Nah, setelah kita lihat dan kita baca, dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok dari paragraf pertama yaitu permainan tradisional. Selanjutnya, gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu benteng-bentengan atau rebonan, dan yang ketiga yaitu permainan gobak sodor dan gali asi. Nah, kita akan menentukan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Nah, seperti yang kita ketahui, pada gagasan utama dari sebuah paragraf pertama yaitu permainan tradisional. Nah, permainan tradisional tadi dapat kita simpulkan bahwa gagasan pendukung adalah permainan atau informasi tambahan yang memperjelas suatu gagasan utama. Jadi jelas di sini adalah pada paragraf pertama gagasan pendukung yaitu dimulai dari permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Nah, di paragraf kedua diawali dari permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Sedangkan di paragraf ketiga diawali dari
kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal. Oke adik-adik, sekian video dari kami. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan kepada adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.